Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Hafiza dari Program Studi Ekonomi Syariah 6C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran lembaga keuangan syariah dalam mewujudkan stabilitas moneter dan keadilan ekonomi untuk memenuhi tugas UAS Ekonomi Moneter Islam. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Lembaga keuangan syariah menawarkan sistem keuangan alternatif yang adil dan stabil, berdasarkan prinsip syariah seperti larangan riba dan spekulasi. Lembaga keuangan syariah berperan dalam menciptakan stabilitas moneter, mendorong keadilan ekonomi, dan memperluas inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang belum terlayani sistem konvensional. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji peran lembaga keuangan syariah dalam stabilitas ekonomi. Data dikumpulkan dari jurnal, artikel ilmiah, dan laporan resmi yang relevan melalui sumber seperti Google Scholar dan Skyne Direct. Analisis dilakukan dengan konteks analisis untuk memahami kontribusi dan mekanisme lembaga keuangan syariah, terutama melalui skema pembiayaan seperti mudharabah atau bagi hasil, dan musyarakah atau kemitraan yang mendorong stabilitas karena berbasis pembagian risiko dan keuntungan bersama. Yang ketiga yaitu pengertian lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah itu adalah badan usaha yang bergerak di bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kegiatan lembaga keuangan syariah mencakup perbankan dan bank dengan memperhatikan etika muamalah Islam. Dalam Islam, tidak semua transaksi ekonomi diperbolehkan, termasuk riba, atau tambahan atas pinjaman atau bunga, termasuk yang dilarang. Landasan pelarangan riba di lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan konvensional sering mengambil untung dari bunga atau riba yang dilarang dalam Islam. Islam menawarkan solusi melalui mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil, bukan bunga. Praktik ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Umar bin Khattab. Kemudian ada peran lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu mendorong ekonomi berkelanjutan dan inklusif melalui prinsip syariah. Yang kedua yaitu menjangkau masyarakat bawah dengan pembiayaan UMKM, terutama di daerah terpencil. Yang ketiga yaitu pertumbuhan positif atau OJK 2021, aset, pembiayaan dan simpanan meningkat. Yang keempat yaitu pendanaan bertanggung jawab, tidak membiayai sektor merusak lingkungan atau sosial. Kemudian yang kelima yaitu meningkatkan kesejahteraan, akses keuangan atau naikkan pendapatan. Yang keenam yaitu fungsi utama lembaga keuangan syariah, menghimpun dan menyalurkan dana, pengalihan aset dan jaga likuiditas. Kemudian fungsi lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu penghimpunan dana. Lembaga keuangan syariah menghimpun dana lewat wadiah atau titipan tanpa imbalan dan mudharabah atau bagi hasil yang lebih diminati karena menguntungkan. Yang kedua yaitu penyaluran dana. Dana disalurkan untuk usaha produktif, yaitu mudharabah atau qirad, atau pinjaman tanpa bunga untuk kebutuhan non-usaha. Juga menyediakan jasa keuangan syariah. Yang ketiga yaitu fungsi sosial. Mengelola zakat, infak, sedekah atau ziswab, dan menyalurkan ke yang berhak. Ini membedakan lembaga keuangan syariah dari bank konvensional. Kemudian ada strategi lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu pembiayaan sektor real, menyalurkan dana dan sektor produktif dengan akad syariah. Yang kedua yaitu dukungan usaha mikro, fokus pada pelaku usaha kecil yang tahan krisis. Yang ketiga yaitu program sosial, gunakan zakat, infak, sedekah, dan qard al-hasan untuk kemitraan. Yang keempat yaitu kerjasama UKM, lingkungan program dengan BPR atau BMT untuk memperluas akses pembayaran. Yang kelima yaitu edukasi keuangan, meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Yang keenam yaitu pemberdayaan lokal, mendorong ekonomi daerah lewat pembiayaan berkelanjutan. Dan yang ketujuh yaitu layanan syariah, produk sesuai prinsip Islam untuk usaha kecil dan mikro. Kemudian ada stabilitas moneter. Yang pertama yaitu stabilitas moneter penting untuk menjaga harga, nilai tukar dan inflasi tetap terkendali. Yang kedua yaitu sistem konvensional bergantung pada suku bunga yang bisa memicu krisis dan spekulasi. Yang ketiga yaitu bank syariah, melarang riba atau bunga
gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau spekulasi. Yang keempat yaitu menggunakan sistem bagi hasil atau mudharabah atau musyarakah yang adil dan berbasis kinerja usaha. Yang kelima yaitu mendorong keuangan stabil dan selektif dalam pembiayaan. Yang keenam yaitu instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf mendukung distribusi kekayaan dan kesejahteraan sosial. Dan yang ketujuh yaitu sistem ini menciptakan ekonomi yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan. Kemudian ada keadilan ekonomi. Yang pertama yaitu tanpa riba, diganti dengan sistem bagi hasil atau mudharabah atau musyarakah. Yang kedua yaitu bagi hasil dan risiko. Keuntungan dan risiko dibagi adil. Kemudian yang ketiga yaitu transparansi, larangan spekulasi dan ketidakpastian, gharar atau maisir. Yang keempat yaitu dana sosial, kelola zakat, infak, wakaf untuk kurangi kesenjangan. Yang kelima yaitu dukungan UMKM, pembiayaan untuk sektor kecil demi inklusi keuangan. Yang terakhir yaitu kesimpulan, lembaga keuangan syariah ini berperan penting dalam mewujudkan ekonomi yang adil dan stabil melalui prinsip syariah, seperti larangan riba dan sistem bagi hasil. Lembaga keuangan syariah ini juga mendukung sektor real, mencegah spekulasi, serta memperluas akses keuangan bagi usaha kecil. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga berkontribusi pada kesejahteraan melalui pengelolaan zakat dan dana sosial, menjadikannya pilar dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.